Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kamiang Layang atas kesempatannya untuk saya bisa menyampaikan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, aksi nyata budaya positif pada kesempatan pagi hari ini. Dan juga yang saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru dari SD Negeri 1 Kamiang Layang tentunya pada kesempatan hari ini bisa berhadir ya untuk mendengarkan aksi nyata yang nanti akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Baik, Ibu, Bapak semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan ya dengan judul menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman pengalaman budaya positif. Dan ini merupakan salah satu tugas ya, tugas kami aksi nyata 1.4 modulnya itu budaya positif. Nah, saya langsung saja ya pada kesempatan kali ini. Selamat datang kepada rekan-rekan guru hebat ya Bapak Ibu semuanya. Kita kali ini akan belajar bersama, ya, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini ya. Nah, yang hari ini akan saya jelaskan yaitu ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Baik, kita masuki yang pertama terlebih dahulu, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, seperti kita ketahui saat ini ya, kita mempelajari pada kurikulum Merdeka itu ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Pada nomor yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nanti akan lebih jelas, kita akan lihat lagi setelah ini ya tentang disiplin positif, apa yang harus kita laksanakan di sekolah. Selanjutnya yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas daripada suku, bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi yang sudah disusun ya ada 3. Tapi yang sering kita gunakan yang mana yang kita pilih saat ini Bapak Ibu? Yang profil pelajar Pancasila itu ya yang kita pilih. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila, terus IB Primary Years Program atau PYP, dan juga keterampilan hidup.
Nah, jadi pada dasarnya isinya juga sama saja, tapi kita lebih kompleks di profil pelajar Pancasila ya. Sudah hafal ya semua? Nah, kalau belum hafal lebih baik dinyanyikan ya untuk profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang nomor 4, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. 5. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup, kedua kasih sayang, 3 penguasaan, 4 kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Contohnya, kalau bertahan hidup yang kita perlukan adalah makan, pakaian, ya, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu yang kita perlukan untuk bertahan hidup. Terus kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, ya, kerjasama, jadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Untuk yang keempat kebebasan, contohnya mandiri, ya, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kesenangan itu lebih ke arah bermain, humor, ya, atau juga antusiasme dan tertawa. Nah, kita lihat ada contoh kasus, ya, kita lihat di sini, ya, bisa dibaca ya. Ibu Ida, guru kelas 3, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Jojo. Ya, jadi Ibu Ida ini bingung. Beberapa anak telah datang dan mengeluh, kan Jojo ini sering kali minta bekal jajan mereka dengan paksaan. Jadi dia sering minta aja bekal punya teman-temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Nah, apa yang Anda lakukan? Bagaimana? Pak Arman, bagaimana? Menurut Pak Arman, apa yang penyebab Jojo melakukan hal tersebut? Apa yang akan dilakukan? Pak Arman, apa yang akan dilakukan? Misalnya menghadapi siswa yang suka merebut ini kan bekal-bekal orang. Mencoba menanyakan tentang siap berbagi bahwa adalah menghadapi dengan kasih sayang dengan emosi. Ya, mengingatkan apa yang itu untuk. Bagus, betul sekali kata Pak Arman, harus dengan kasih sayang ya, jangan dengan emosi ya. Baik, kita coba lihat di sini. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ida sebaiknya mencari tahu dulu ada alasannya ya, alasan Jojo melakukan tindakan tersebut agar dapat mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Jojo. Jadi Jojo ini tadi kenapa ya, kita heran kenapa dia ini suka sekali tindakannya seperti itu di kelas ya, mengambil makanan orang lain gitu. Jadi ada 5 ya, survival, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu survival itu kita mencari tahu Jojo itu lapar dan orang tuanya tidak memberikan uang jajan yang cukup. Oh, jadi ternyata itu ya. Terus yang kedua, dia mencari perhatian kepada orang lain. Nah, jadi dia itu mencari perhatian. Untuk penguasaannya dia merasa hebat dan jagoan. Yang kebebasannya Jojo merasa bosan dengan bekal yang diberikan orang tuanya. Kesenangannya Jojo hanya iseng dan suka melihat ekspresi teman yang kesal. Jadi kita bikin terlebih dahulu ya dari sebelum kita bertindak gitu, ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan Jojo ya. Jadi dari kelima ini yang mana yang kira-kira yang sesuai ya. Nah, selanjutnya yang nomor 5. Kita sudah sampai ke nomor 5 ya. Tadi ada 8 ya. Nah, nomor 5, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 2, Bapak Ibu ya. Di sini yang pertama yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu namanya motivasi eksternal atau dari luar. Kalau motivasinya yang dari dalam itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Nah, gitu. Motivasi perilaku manusia terbagi menjadi 2. Kalau Ibu Melin kemarin dapat TPP itu motivasi yang mana, Bu Melin? Eksternal atau internal? Yang mana? Itu motivasi ya, motivasi supaya kita bisa eksternal dari luar, betul sekali. Gaji, penghargaan itu semua adalah motivasi eksternal dari luar supaya kita makin semangat ya. Nah, betul. Jadi makin semangat ngajar, dapat TPP ya, dapat sertifikasi. Jadi jangan makin loyo ya, harus lebih semangat setelah ini. Iya, betul sekali. Baik, itu dia ya. Kalau internal dari dalam, jadi saya itu harus berubah. Saya sudah digaji pemerintah, saya harus kreatif, jangan kalah dengan orang lain. Seperti itu juga motivasi saya untuk ikuti ini. Jadi saya merasa orang lain bisa, kenapa saya tidak gitu ya. Karena ya
terasa seperti ketinggalan zaman gitu ya kalau kita berada di posisi yang di bawah gitu ya. Selanjutnya ada kasus lagi nih ya, kita perhatikan. Dea kurang menguasai pelajaran matematika. Ini pasti sering ya terjadi di ruangan kelas kita ya. Sehingga pada saat pelajaran berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Dia menggambar aja. Dia tidak senang dengan pelajaran matematika. Jadi pada saat gurunya Pak Agus menanyakan pertanyaan, dia menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba dia menjadi gagap, ya, jadi gagap, gugup, gagap gitu ya. Terus berupaya untuk menjawab. Ini ada siswa seperti ini di kelas ya. Ada, kebetulan ada. Ya, dia seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku dia. Teman-teman yang lain ini tertawa melihat dia ketika dia gagap. Pak Agus saat itu membiarkan teman-teman dia menertawakan. Jadi Pak Agus ini cuma diam aja gitu ya. Dia malahan diam ketika dia ini dibully, ditertawakan. Dia yang tergagap-gagap dan malu luar biasa. Malahan minta dia untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Jadi disuruh menunjuk hidungnya ke depan karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Agus. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat dia di depan kelas megang ujung hidungnya. Nah, apakah setuju Ibu Ida dengan tindakan Pak Agus terhadap Dea? Setuju? Setuju? Setuju tidak? Nah, setuju tidak dengan apa yang dilakukan oleh Dea tadi, oleh Pak Agus tadi terhadap Dea? Dea disuruh maju, didiamkan ya. Lalu itu kan sering terjadi di kelas kita ya. Ya, lalu kita nggak bisa jawab, dia kita biarkan gitu ya. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan tersebut? Mengapa menurut Anda tindakan Pak Agus terhadap Dea adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ada hukuman, ada konsekuensi ya. Nah, kita ini kan sering memberikan hukuman atau konsekuensi di kelas. Mengapa? Apakah hukuman atau konsekuensi yang kita berikan? Yang tadi yang diberikan oleh Pak Agus ini termasuk hukuman? Iya, betul, hukuman. Nah, ini boleh disimpan di masing-masing jawab. Nanti kita lihat jawabannya benar salah. Ayo, boleh dicatat di kertas, silahkan. Yang pertama, nah ini H atau K? Bapak Ibu silahkan jawab dulu. Nanti kita cek jawabannya betul salah setelah ini. Silahkan ditulis dulu di kertas, boleh? Oh, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu guru gaya lama ya, biasanya sering melakukan itu. Yang biasanya sering tuliskan saya tidak akan terlambat lagi. Saya ingat waktu saya SD seperti itu ya. Sering diberikan kalau kita melakukan kesalahan. Jadi disuruh mencatat sampai 100 kalimat ya. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Boleh ditulis. Ya, nanti kita cek jawaban ibu-ibu dan bapak-bapak setelah ini. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Oke, simpan dulu ya. Setelah ini kita cek masing-masing. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat jam belajar. Konsekuensi. Oh ya. Lanjut, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, tidak mengenakan sepatu seharian ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, kita cek ya setelah ini. Ah, ini dia. Yang tadi adalah hukuman. Mencatat lari itu adalah hukuman. Jangan biasa menghukum ya. Terus selanjutnya push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman, itu konsekuensi karena dia sudah merusak punya teman ya. Betul. Terus membersihkan tempat air, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Nah, itu hukuman ya. Baik. Terus lari PJOK. Nah, tapi itu memang pelajaran PJOK, jadi bukan hukuman ya, karena memang pelajarannya ya, jadi disuruh lari karena memang pelajaran PJOK. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi itu supaya kita di kelas jangan banyak menghukum ya. Jadi kita lakukan pilih yang mana konsekuensi dan mana yang hukuman. Nah, ini dia ya beberapa bisa dibaca saja nanti ya. Nah, salah satunya di sini misalnya membuat anak sakit.
fisik maupun hatinya sakit untuk jangka waktu lama karena dihukum. Ya, karena hukumnya hukum fisik ya. Terus kalau konsekuensi ya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Jadi tidak sampai berkepanjangan dia akan, jadi hanya pendek pada saat itu saja ya. Jadi di sini bisa kita baca saja yang mana yang masuk perbedaan hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya yang nomor 6 itu adalah posisi kontrol guru, yaitu restitusi posisi kontrol guru. Restitusi itu adalah proses kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita akan lihat selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ya, tadi ada posisi kontrol guru itu ada 5 ya posisinya kontrolnya. Yang pertama ada guru yang sebagai penghukum. Kedua, guru itu ya sebagai teman, dia biasa foto-foto, selfie, terus ya dengan temannya, tapi tetap kalau boleh silakan, tapi tetap dalam wibawanya harus tertindak. Terus yang ketiga adalah membuat rasa bersalah, pemantau, manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu masuk yang mana ini dari sekian banyak dari 5 ini? Pilih yang mana? Kira-kira belum kita jelasin ya, setelah ini kita jelasin. Nah, setelah ini selanjutnya penghukum ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini ada contoh 5 posisi kontrol guru. Kasus di sekolah ini ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ya, jadi kalau guru yang menghukum dia bilang hormat kepada bendera selama 1 jam, disuruh berdiri di situ di tiang bendera gitu ya. Nah, tapi kalau guru yang membuat rasa bersalah, dia selalu bilang kayak gini, berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu, tetapi kamu selalu membuat kecewa ibu bapak. Oh, ada karakter guru seperti itu, ada ya. Nah, selalu jangan, kamu kan kasihan sama ibu, kasihan sama bapak ya. Nah, itu adalah guru yang namanya guru yang selalu membuat rasa bersalah. Gurunya dia yang merasa bersalah, padahal murid ya harusnya. Nah, terus teman, ayo dong kita ikuti peraturan sekolah, tolong bantu bapak ibu sekalian saja. Ya sudah, tidak apa, lain kali jangan berbuat ini lagi ya. Nah itu memposisikan dirinya sebagai teman saja kepada murid ya. Terus ke pemantau, kalau pemantau itu dia kamu sudah melanggar peraturan sekolah beberapa kali, kamu tahu konsekuensinya. Setelah itu kamu lihat ribut gitu ya di koperasi atau di tempat penjualan atribut baju yang berwarna seragam gitu ya. Nah, itu pemantau, dia tidak turun. Nah, ini yang diharapkan adalah kita sebagai manajer ya. Kita itu sebagai manajer. Manajer itu contohnya di sini kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita harus bisa menahan emosi dan kita harus bisa menjadi manajer seperti itu ya. Nah, itu yang diharapkan dari penerapan modul ini gitu ya. Guru sebagai manajer. Selanjutnya pertanyaan lagi, silahkan dijawab terlebih dahulu. Yang dari 5 ini tadi masuk yang mana ya? Nah, yang pertama tuh saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk pemantau kan? Tadi membuat rasa bersalah, penghukum. Tadi kan ada, coba ulang ya. Nah, ini tadi ada 5. Nah, penghukum, teman, membuat rasa bersalah, pemantau atau manajer ya. Nah, tadi sudah contohnya sudah ada di sini tadi ya. Nah, yang nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk ke mana? Pemantau, penghukum, manajer. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Penghukum. Ayolah lakukan demi bapak ibu. Tadi ada itu, dia harus merayu-rayu teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu apa? Teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Baik, kita cek betul salah ya. Nah, ini dia. Ini dia. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum ya tadi. Ayolah lakukan demi bapak ibu. Jadi dia sebagai teman. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker? Nah, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Jadi diharapkan kita itu selalu jadi manajer. Jadi selalu menengahi seperti ini. Gitu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Ditanya-tanya dulu. Kamu selalu yang paling terakhir hukum. Nah, yang nomor 7. Sudah terasa ya. Nomor 7 keyakinan kelas. Keyakinan kelas
Nah, mengapa keyakinan kelas atau sekolah? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kalau peraturan kan lebih, kata-katanya sekarang mungkin lebih dirubah supaya lebih yakin ya. Kita sebagai guru di kelas supaya lebih yakin bahwa oh ini kata-katanya meyakinkan, seperti keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas, apa sudah dibentuk di kelas? Sudah, mulai. Ada yang mulai, ada yang mau ya? Sudah ada Ibu Reni sudah mulai. Nah, bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Gak usah panjang-panjang kata-katanya. Apa punya Ibu Melin kata-katanya Bu Melin salah satunya? Masih ingat? Datang? Dapat waktu, boleh. Berbeda, kalau keyakinan lebih meyakinkan lagi isinya. Kalau kesepakatan itu misalnya misalnya begini, makan minum pada saat istirahat, kata-katanya lebih pendek. Kalau keyakinan. Selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas, keyakinan atau keyakinan sekolah. Selanjutnya, kita lihat keyakinan kelas. Di sini adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif di kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, mengapa tidak memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Nah, itu kan peraturan ya. Nah, sebelum masuk ke ruangan kelas, nah, jadi kita harus punya keyakinan sebelum kita memulai. Seperti itu juga kan ketika naik motor kita harus menggunakan helm gitu ya. Jadi itu adalah peraturannya. Kalau di kelas keyakinannya. Nah, ini beberapa keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas ya. Jadi dengan siswa beberapa dokumentasinya di sini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dilakukan lagi setelah ini ya di kelas supaya nanti terutama ketika awal tahun ajaran baru biar siswa lebih kalian kan sudah punya keyakinan kelas gitu. Jadi biar mereka ingat dengan apa yang sudah mereka sepakati bersama. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan ya. Terus kedua, kalau peraturan itu kan kata-katanya apa ya, sudah dibuat sekolah biasanya kan panjang-panjang ya. Nah, kalau ini lebih singkat, lebih enak, lebih mudah untuk diterapkan karena itu bahasa siswa ya. Biasanya tidak menggunakan kata jangan gitu ya, tidak boleh gitu. Kita menggunakan kata-kata yang singkat, yang mudah dipahami siswa. Sedikit saja dan mudah diingat, terus pernyataan bersifat universal, dibuat dalam bentuk positif, seluruh siswa dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Disesuaikan dengan kondisi kelas agar lebih mudah diterapkan. Jadi disesuaikan saja dengan kelasnya ya. Yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Kelsop Gosset. Dan restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik, saya punya video setelah ini ya. 3 tahapan restitusi. Yang pertama kita harus menstabilkan dulu kalau kita menemukan siswa yang bermasalah tadi. Kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama kita menstabilkan identitas. Nah, caranya adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau kita menstabilkan, misalnya nih ada siswa yang datang terlambat atau siswa yang membawa handphone saat belajar ya, atau main game, lalu kita harus menstabilkan dulu. Berbuat salah itu kita bilang ya, berbuat salah itu wajar, apa bagaimana tergantung kesalahan siswanya ya. Di sini kata-katanya, contoh-contoh kata-katanya, misalnya tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu, bapak itu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, setelah distabilkan, setelah itu baru divalidasi. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini beberapa contoh katanya ya, jadi bisa digunakan. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Untuk menanyakan keyakinan, nah setelah distabilkan, kita memvalidasi tindakan dia yang salah apa yang dia lakukan, terus kita menanyakan yang terakhir adalah keyakinannya.
apa keyakinan kelas kita? Tadi kan di kelas sudah punya keyakinan. Kenapa kamu mengulangi? Kamu kan sudah, kita kan sudah sama-sama membuat keyakinan kelas agar jangan dilanggar, harus karena sudah disepakati bersama, ya. Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, gitu ya? Nah, jadi seperti itu pertanyaannya dan contohnya. Nah, sebelum kesimpulan ini ada contoh. Kita lihat ya, ada kasusnya kemarin. Saya mencoba bagaimana menstabilkan siswa yang datang terlambat. Gitu. Jadi kita lihat contohnya ini dia ya. Yang pertama, kasus siswa datang terlambat. Andi terlambat datang ke sekolah. Ia bangun kesiangan. Ia lari menuju kelas karena pembelajaran sudah dimulai. Kita nah ini. Suaranya nggak bisa, kita lihat saja dulu ya. Jadi saya jelaskan saja, misalnya di sini ada siswa yang datang terlambat. Nah, kita menanyakan kenapa dia terlambat. Oh, dia terlambat. Nanti saja kita tanyakan lebih jelas. Jadi kita suruh aja dia masuk, ya. Nah, setelah sudah masuk, bisa suruh saja mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya. Setelah disuruh masuk, kita pada jam istirahat atau setelah mau pulang boleh menstabilkan. Di sini ada menstabilkan, saya bertanya ke dia gitu bagaimana. Oh, tadi kamu terlambat kenapa? Karena tadi malam saya itu bangunnya, saya itu lama tidurnya ya karena ini ya karena main handphone dia itu main handphone, jadi dia kelupaan sampai jam 3 malam ya baru tidur. Nah jadi itu alasan dia menjadi terlambat bangun ya, sehingga pada pagi hari buru-buru untuk mandi, terus ketika jam pelajaran dimulai dia baru datang. Jadi kita menstabilkan dulu ya, distabilkan seperti apa ya. Nah selanjutnya di sini kita memvalidasi tindakan yang salah. Saya coba buka di ini ya, saya coba buka di video yang sudah diedit ya. Nah, karena mungkin di sini lebih bagus suaranya. Tadi tidak dengarkan suaranya. Ya baik, ini yang kedua kasusnya ya, kita lihat sama-sama. Yang kedua kasusnya adalah siswa makan di kelas. Nah, pada saat belajar tiba-tiba ada siswa yang makan cemilan gitu ya di dalam kelas. Nah, jadi bagaimana kita tanyakan dulu. Oh, kamu, saya makan Pak, lapar katanya. Jadi nanti kamu lanjutin. Sebagai guru bilang ke dia ya, nanti kamu lanjutin kembali makannya setelah selesai belajar gitu ya. Nah, jadi setelah itu kita tanyakan kembali ya. Jadi jangan kita langsung di situ ya. Jadi setelah itu baru kita tanyakan pada jam terakhir untuk istirahat gitu ya. Dia menceritakan bahwa dia buru-buru tadi karena tidurnya juga terlalu malam. Jadi buru-buru, akhirnya pagi dia cepat-cepat ke sekolah juga lupa sarapan ya. Nah, jadi dia terlambat ke sekolah juga ya karena waktunya. Karena tadi dia lupa sarapan,
terus bangun juga kesiangan. Nah, jadi kita tanyakan, oh ini ya penyebabnya. Oh di sini kita memvalidasi tindakan yang salah apa yang sudah dilakukannya, ya. Dan seterusnya yang ketiga adalah kita menanyakan kepada dia bahwa apa kan kita sudah punya keyakinan kelas gitu bahwa tidak makan dan minum tidak makan dan minum saat istirahat gitu ya. Nah, keyakinan kelas kita seperti itu, makan dan minum saat istirahat, jadi tidak saat belajar. Nah, jadi dia kita tanyakan lagi kapan dia akan mulai berubah, ya katanya mulai besok dia tidak akan lagi mengulangi perbuatannya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada tiga institusi ya. Yang pertama kita stabilkan dulu ya, jangan marah-marah duluan. Terus kedua kita memvalidasi tindakannya, kenapa dia sampai terjadi seperti itu. Yang ketiga kita menanyakan keyakinannya agar dia bisa berubah. Ya. Nah, itu dia ya. Beberapa contoh yang sudah saya lakukan di kelas. Dan ini adalah tanggapan dari siswa, ya, dia merasa senang karena melalui kegiatan diskusi ini dia bisa mengungkapkan ya apa yang terjadi pada dia ya, kenapa bisa terjadi seperti itu ya, dan akhirnya bisa diselesaikan bersama ya, karena kita sebagai guru tidak mencari yang salah ya, kita hanya ingin membenarkan ya, kita sama-sama mencari solusi ya agar bisa sama-sama bekerja dengan aman dan nyaman. Nah, kesimpulan ya, jadi ketika anak berbuat salah, tugas guru adalah mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terima kasih. Akhirnya sudah selesai ya yang sudah saya sampaikan kali ini. Selanjutnya saya jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya ya dari atau berikan tanggapan dari paparan saya kali ini ya tadi mengenai budaya positif di kelas atau di sekolah ya. Aksi nyata budaya positif tentunya pada kesempatan kali ini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Silakan untuk Ibu, Bapak yang mau bertanya atau memberikan tanggapan. Ya, dan akhirnya Ibu Rusmelia ada yang mau ditanggapi, misalnya saran atau apa, ada siswa misalnya ada. Boleh dikasih saran di sini, tanggapan. Ya. Ini kan kita berhubungan dengan budaya positif. Ini pertanyaan saya Pak, bagaimana kalau setelah kita memberikan kepadanya apa itu pengarahan atau bimbingan, tapi tetap melakukannya. Apalagi tindak lanjut kira-kira yang bisa kita lakukan Pak? Baik, terima kasih Ibu. Misalnya kita tadi kan sudah ketiga-tiganya ya sudah kita lakukan. Akhirnya seperti yang tadi pertama sudah saya lakukan di sini menstabilkan ya, distabilkan dulu. Terus kedua divalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinannya ya, apakah dia mau berubah atau tidak. Atau berubah ya setelah itu, tapi setelah itu diulangi lagi oleh dia. Nah tentunya kita sebagai guru mencari ya, kita tetap menggunakan keyakinan kelas kita terus lakukan, karena di dalam kelas ya kita itu harus punya wibawa seperti yang tadi di dalam, biarpun kita sebagai manajer ya, kita harus terus memantau sebagai guru. Kita sebagai guru tentunya memanajeri siswa ini gitu ya. Bagaimana? Walaupun dia mengulangi, terus kita lakukan seperti yang sudah kami pelajari di sini, ya. Kita terus memvalidasinya, validasi tindakannya, ya. Terus juga menanyakan keyakinan. Karena pada dasar terakhirnya adalah keyakinan. Karena kita dia sudah punya janji dengan gurunya, ya. Nah, bisa masih terus melakukan setelah ini bisa melakukan kolaborasi dengan orang tuanya, gitu ya. Ya. Kita bersama-sama dengan orang tuanya dan kembali apa yang telah terjadi, kenapa dia mengulang terus. Itu adalah tindakan yang terakhir gitu. Setelah kita tidak bisa lagi, kita kolaborasi dengan orang tuanya gitu ya. Karena ya
kejadian seperti ini tentunya bermuaranya dari keluarga ya. Jadi dari keluarganya juga harus bisa membantu untuk menangani siswa yang melakukan pelanggaran berkali-kali. Ya, itu. Baik. Itu ya Bu ya. Ada yang lain lagi misalnya mau menambahkan atau ada yang misalnya Ibu Meli mungkin ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Baik. Selanjutnya, ya karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, saya persilakan mungkin kepada Bapak Kepala Sekolah setelah ini. Ada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan tanggapannya tentang aksi nyata ya budaya positif pada kesempatan kali ini. Tapi persilakan kepada Bapak. Kita melihat apa yang sudah dipaparkan Pak Budi sebagai calon program atas 10 tentang aksi nyata seperti budaya positif, di mana di sini bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman pengalaman budaya positif yang dilakukan di sekolah. Tadi kita lihat paparan Pak Budi dan contoh-contoh yang ada di dalam kelas yang sudah dilakukan beliau bersama peserta didik. Contoh-contoh yang sudah disampaikan dengan pemahaman disiplin positif di dalam kelas dan bagaimana cara menangani kasus atau menangani siswa yang ada masalah sedikit dalam melaksanakan atau dalam menerapkan disiplin positif di kelas. Itu sudah disampaikan Pak Budi tadi dengan kriteria tadi, langkah-langkah yang dilakukan beliau. Ada beberapa hal yang menjadi pedoman beliau, bisa guru sebagai penghukum, bisa membuat merasa bersalah, bisa guru menjadi teman, bisa jadi pemantau, dan juga sebagai manajer. Beliau sudah tadi menyampaikan ungkapan menyatakan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan sikap, tindak tanduk, disiplin sudah disampaikan, dan itu nyata sudah disampaikan tadi dengan berbagai teori dan praktek yang sudah dilaksanakan. Nah, saya tidak menyinggung karena itu sudah disampaikan tadi. Saya minta rekan-rekan guru dan juga saya, mari kita belajar seperti yang disampaikan tadi, bagaimana disiplin positif berlaku di sekolah kita, terutama di kelas, agar kata-kata menghukum itu sudah hilangkan dari sekolah. Bagaimana cara kita mendekati peserta didik itu menyentuh mereka supaya mereka itu memahami, supaya mereka itu sadar akan apa yang dia lakukan, apa mereka lakukan, dan siap tidak mengulangi kembali. Jadi itu yang saya ambil kesimpulan dari apa yang disampaikan Pak Budi tadi tentang budaya positif di kelas, aksi nyatanya yang sudah dilakukan. Jadi selamat buat Pak Budi sudah bisa berbagi dengan rekan-rekan guru supaya bisa dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Dan saya juga bisa berbuat demikian karena apa? Karena kita tidak membaca, tidak belajar, namun kita kurang. Sehingga dengan ada paparan seperti ini dan juga kita belajar mandiri lewat PMM, itu semua ada di dalam itu, di dalam platform yang sudah disampaikan buat kita pribadi kita masing-masing. Jadi belajar mandiri, belajar berkolaborasi, berbagi aksi nyata dengan teman seperti dengan teman sejawat, itu adalah hal yang positif. Dan juga tadi bagaimana itu Pak Budi, ketika itu hal itu masih belum menyangkut siswa, belum maksimal, kita boleh undang orang tuanya, karena yang mendidik siswa ini bukan hanya guru, karena waktu siswa itu juga di rumah. Jadi dukungan orang tua wali itu juga perlu kita bangun, perlu kita berkomunikasi positif dengan orang tua, kita bangun itu supaya tidak ada kesenjangan antara guru dan orang tua atau pihak sekolah. Selesai. Terima kasih Pak Budi. Lanjut dengan kegiatan program seperti ini, kami saya dari Polres siap mendukung hal-hal yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang bergerak, terutama nanti Pak Budi bisa menggerakkan teman-teman di sekolah untuk melaksanakan sesuai apa yang aksi nyata saudara tadi sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Bapak atas dukungannya, juga terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru semuanya yang sudah berkenan hadir kali ini pada kesempatan saya menyampaikan aksi nyata
Ya, mudah-mudahan aksi nyata selanjutnya saya bisa kembali berbagi, berkolaborasi tentunya bersama Bapak Ibu guru di SD Negeri 1 Tamiang Layang. Terima kasih dan selamat siang. Dari paparan yang sudah Pak Budi Irtanto sudah sampaikan kepada kami di SDN 1 Tamiang Layang, apa yang beliau sudah paparkan itu sangat kreatif dan inovatif, dan itu sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah SDN 1, bagaimana kami sebagai guru-guru bisa membudayakan budaya positif dan belajar untuk kami menjadi guru yang seperti yang dijelaskan itu seorang manajer. Memang untuk sekarang ini kami masih dalam proses pembelajaran, dan hal positif ini yang kami rasakan bahwa dengan paparan yang diberikan oleh Pak Budi membuka wawasan kami sebagai guru-guru, dan kedepannya mungkin kami lebih seringlah untuk berbagi praktik baik ataupun bersama-sama dengan komunitas kami bisa melakukan sesuatu di sekolah kami sendiri, terutama dengan praktik-praktik pembelajaran guna kemajuan di SDN 1 Tamiang Layang.